Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai jiwa-jiwa yang sedang mencari makna. Engkau tidak hadir di sini secara kebetulan. Mungkin ini adalah waktu yang telah dipilih oleh hatimu sendiri untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan mendengar bisikan dari dalam. Tarik napas dalam dan hembuskan perlahan. Bayangkan setiap embusan napas itu adalah helaian tabir yang perlahan-lahan tersingkap, membuka ruang baru dalam dirimu, ruang yang selama ini sunyi, tapi penuh cahaya. Dalam video ini kita tidak akan berbicara keras, kita akan berjalan bersama dalam keheningan yang penuh makna. Karena kadang dalam diamlah suara ilahi lebih mudah terdengar, dan dalam zikir, cahaya yang selama ini engkau cari bisa muncul dari tempat yang paling tak terduga, dari dalam dirimu sendiri. Bila engkau merasa kata-kata ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, tinggalkan jejakmu di komentar. Ceritakan apa yang engkau rasakan atau cukup ucapkan satu kata, Allah, sebagai pertanda bahwa hatimu hadir sepenuhnya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Perjalanan pulang kepada cahaya yang telah lama memanggilmu. Bab 1. Suara yang tak pernah diam. Di balik segala hiruk-pikuk dunia yang menggema setiap hari, sesungguhnya ada satu suara yang tidak pernah diam. Ia tidak terdengar oleh telinga biasa, tidak tercatat oleh gelombang radio atau layar televisi, tapi ia terus hidup, bergetar lembut dari relung hati yang terdalam. Suara itu adalah zikir. Ia bukan sekadar lafaz yang dilantunkan lisan, tapi adalah gema cinta yang memancar dari jiwa kepada Sang Pencipta. Saat engkau duduk dalam diam dan menyebut namanya, maka suara itu perlahan terbangun kembali, menggugah ingatan jiwamu yang selama ini tertidur oleh debu kesibukan dunia. Setiap kali engkau menyebut Allah, langit batinmu sedikit demi sedikit terbuka. Bukan langit fisik, tapi langit kesadaran yang selama ini tertutup oleh kabut keraguan dan luka-luka lama yang belum sempat kau sembuhkan. Zikir itu seperti tetes embun yang jatuh ke tanah yang kering. Ia mungkin kecil, mungkin pelan, tapi bila terus-menerus menetes, ia akan melunakkan hati yang membatu, melembutkan ruh yang kaku. Engkau tidak harus menjadi sempurna untuk berzikir. Bahkan dalam keadaan paling rapuh pun, zikirmu tetap didengar. Karena zikir bukanlah ibadah orang-orang suci semata, tapi jalan pulang bagi hati yang ingin kembali. Dan ketika engkau melantunkan zikir, bukan hanya dengan lisan, tapi dengan kesadaran penuh, maka saat itulah pintu nur mulai bergerak. Cahaya itu tidak datang dari luar. Ia bukan hadiah dari langit yang jauh. Ia justru muncul dari dalam, dari ruang hening yang selama ini tersembunyi di balik lapisan-lapisan ego dan ketakutan. Nur itu adalah bagian dari dirimu sendiri, percikan cahaya yang diberikan Allah ketika engkau diciptakan. Dan zikir adalah kunci yang membangkitkan kembali cahaya itu, menyelubungi seluruh keberadaanmu dengan kehangatan dan kedamaian yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Engkau mungkin pernah merasa kosong, merasa hampa, seolah ada lubang di dalam jiwa yang tak bisa diisi oleh apapun. Dunia telah menawarkan segalanya, kekayaan, pujian, cinta fana, namun tetap saja ada ruang yang terasa sunyi. Di sanalah zikir bekerja. Ia tidak menawarkan dunia, tidak juga menghilangkan masalah, tapi ia menghadirkan Allah. Dan di hadapannya, semua hal yang membebani akan luluh. Zikir tidak selalu membuat hidup mudah, tapi ia membuat hati kuat. Dan dari kekuatan itulah, engkau bisa berjalan menembus malam-malam yang gelap menuju pagi yang dipenuhi cahaya. Wahai jiwa yang sedang mendengarkan ini, ketahuilah bahwa engkau tidak pernah sendiri. Setiap kali engkau berzikir, seluruh alam semesta ikut bergetar. Daun-daun yang bergerak oleh angin, sungai yang mengalir pelan, bahkan bintang-bintang yang jauh di langit, semuanya tahu bahwa engkau sedang mengingatnya. Karena itu, jangan remehkan zikirmu. Sekalipun lirih, sekalipun pelan, jika lahir dari hati yang tulus, maka zikir itu adalah cahaya. Dan cahaya tidak butuh izin untuk bersinar. Ia hanya perlu hati yang bersedia menjadi lentera. Bab 2.
Diam yang menyembuhkan. Banyak orang mengira bahwa kesembuhan datang dari kata-kata, dari solusi yang dipaksakan, atau nasihat yang bertubi-tubi. Tapi sesungguhnya banyak luka yang tidak membutuhkan suara. Ia hanya membutuhkan ruang untuk didengarkan tanpa dihakimi, ruang untuk merasa tanpa dikejar-kejar logika. Dan dalam dunia batin, tidak ada ruang yang lebih menyembuhkan daripada keheningan. Keheningan bukan sekadar tanpa suara, ia adalah keadaan di mana zikir bisa bernapas bebas, tanpa batas. Di dalam diam itulah, engkau bisa merasakan bahwa zikir bukan hanya ibadah, tapi pelukan ilahi bagi hati yang sedang retak. Ketika engkau duduk sendiri dalam keheningan dan membiarkan nama Allah mengalir dari dalam dada, bukan hanya bibirmu yang bergerak. Jiwa yang selama ini tersembunyi mulai menampakkan wajahnya. Ia bukan jiwa yang lemah seperti yang engkau kira, tapi jiwa yang sedang menunggu kesempatan untuk kembali berdiri. Zikir mengalir seperti sungai yang jernih. Ia tidak terburu-buru, tapi juga tidak pernah berhenti. Ia membersihkan endapan-endapan luka masa lalu yang telah lama mengering di dasar batinmu. Dan tanpa engkau sadari, zikir itu telah menjadi obat yang lembut, mengobati tanpa melukai, menyentuh tanpa memaksa. Kadang dalam diam itu, engkau akan mulai menangis. Tapi itu bukan tangisan kesedihan biasa. Itu adalah tangisan jiwa yang akhirnya merasa disentuh. Tangisan itu adalah tanda bahwa engkau sedang dibersihkan dari dalam. Jangan takut pada air mata yang jatuh ketika engkau berzikir. Biarkan saja ia mengalir, karena setiap tetesnya membawa keluar beban-beban yang telah lama memenjarakanmu. Dan semakin engkau membiarkan dirimu tenggelam dalam zikir, semakin ringan langkahmu menapaki kehidupan. Engkau mulai merasa cukup, merasa damai, walau dunia di luar tidak berubah sama sekali. Ada saatnya engkau akan menyadari bahwa zikir bukan sekadar rutinitas, tapi rumah tempat engkau selalu bisa kembali. Di saat semua orang menjauh, di saat hidup terasa gelap, zikir tetap ada. Ia tidak meminta engkau kuat, ia hanya meminta engkau hadir dalam kesadaran, dalam kejujuran. Karena Allah tidak dekat pada yang sempurna, tapi pada yang jujur. Dan dalam zikir yang diam itulah, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Penerimaan, diterima oleh Allah dengan segala rapuhmu, dengan segala cacatmu. Dan dari situ, engkau akan tumbuh dalam hening namun dalam. Jangan remehkan kekuatan diam. Dunia mungkin menertawakanmu karena memilih menyendiri untuk berzikir. Tapi biarkan saja, karena mereka tidak tahu bahwa dalam diam itu, engkau sedang membangun istana cahaya di dalam dirimu. Engkau sedang menyalakan lentera yang tidak bisa dipadamkan oleh dunia. Dan kelak, ketika orang lain mencari cahaya di luar, engkau akan menjadi cahaya itu sendiri. Bukan karena engkau lebih baik, tapi karena engkau pernah memilih untuk diam dan membiarkan Allah berbicara melalui zikir yang sederhana, namun penuh keajaiban. Bab 3, cahaya itu bernama kesadaran. Tidak semua cahaya bersumber dari matahari. Ada cahaya yang tidak tampak oleh mata, namun menerangi jalan hidup seseorang hingga ia tidak lagi tersesat. Cahaya itu bernama kesadaran. Dan kesadaran itu tumbuh bukan dari keramaian, melainkan dari zikir yang terus dilafalkan dalam keadaan sadar. Sadar akan kehadiran Allah, sadar akan kelemahan diri, sadar akan siapa yang sebenarnya memegang seluruh kendali. Zikir bukan sekadar menggerakkan lidah, tapi membangunkan ruh agar ia kembali mengenali dirinya. Bahwa ia bukan milik dunia, tapi milik Allah yang maha hidup. Seringkali manusia menyebut nama Allah, namun tanpa kesadaran. Hanya rutinitas, hanya hafalan. Maka zikir itu menjadi kosong, hampa, tidak membangkitkan apa-apa dalam jiwa. Tapi ketika engkau mulai melafalkannya dengan kehadiran hati, maka setiap huruf, setiap nafas akan membawa pancaran nur yang mengalir ke dalam kesadaranmu. Engkau mulai melihat kehidupan bukan dengan mata dunia, tapi dengan mata hati. Engkau mulai menyadari bahwa setiap kejadian, setiap pertemuan, bahkan setiap luka, bukanlah kebetulan, melainkan panggilan halus darinya agar engkau kembali mengingat. Kesadaran yang dilahirkan oleh zikir tidak menjadikanmu merasa lebih suci. Justru sebaliknya, ia membuatmu merasa kecil,
namun sangat dicintai. Zikir membawa rasa tunduk yang dalam, bukan karena takut semata, tapi karena rasa rindu yang tak tertahankan pada sang pemilik cahaya. Dan ketika rindu itu tumbuh, maka yang gelap dalam diri mulai memudar. Bukan karena engkau menjadi sempurna, tapi karena cahaya itu pelan-pelan mengalahkan kegelapan, seperti fajar yang dengan lembut mengusir malam. Dan dalam momen itu, engkau mulai melihat bahwa selama ini Allah tidak pernah jauh. Engkau pernah tersesat, kita semua pernah. Tapi zikir adalah jalan pulang yang tidak pernah tertutup. Kesadaran yang lahir darinya akan memelukmu, walau engkau datang dengan sejuta kesalahan. Ia tidak menghakimi, ia hanya membimbing. Dan engkau pun mulai mengerti bahwa pintu nur yang engkau cari-cari itu bukan berada di luar dirimu, tapi di dalam hatimu sendiri. Engkau hanya lupa caranya membuka, dan sekarang, melalui zikir, engkau sedang memegang kuncinya. Pelan perlahan, dan pasti engkau sedang kembali ke rumah cahaya itu. Wahai jiwa yang sedang berjalan dalam hening, teruslah berzikir dengan penuh kesadaran. Jangan pedulikan seberapa pelan, seberapa terbata. Yang penting adalah kehadiran hatimu di setiap lafaz yang keluar. Karena dari situ, kesadaran akan tumbuh. Dan dari kesadaran itu, lahirlah cahaya. Cahaya yang tidak hanya menerangi dirimu sendiri, tapi juga memberi terang pada orang-orang di sekelilingmu. Dan jika engkau terus istiqomah dalam zikir, kelak engkau tidak hanya berjalan dalam cahaya, engkau akan menjadi bagian dari cahaya itu sendiri. Bab 4. Nafas yang berzikir, jiwa yang bergetar. Ada rahasia dalam setiap helaan nafas. Nafas bukan hanya kebutuhan tubuh, tapi jembatan halus antara jasad dan ruh. Dalam nafas ada zikir tersembunyi, karena setiap masuk dan keluarnya udara adalah peringatan bahwa hidup bukanlah milik kita. Coba renungkan, berapa banyak hembusan nafas yang kita lalui tanpa kesadaran? Padahal setiap detik itu bisa menjadi zikir. Bila engkau mengaitkan nafasmu dengan namanya, maka tubuhmu tidak hanya hidup secara biologis, tetapi juga hidup secara ruhani. Dan ketika zikir menyatu dengan nafas, engkau mulai hidup dalam kesadaran yang terus-menerus, siang dan malam. Jiwa yang berzikir melalui nafas tidak akan mudah terguncang oleh dunia. Bukan karena ia kebal, tapi karena ia punya pusat keseimbangan, Allah. Dunia akan terus berubah, tapi zikir yang mengalir dalam nafas menciptakan rasa hadir yang stabil. Ia membuatmu tetap berdiri bahkan ketika dunia mencoba merobohkan. Setiap Allah yang mengiringi nafas menjadi jangkar di tengah badai. Dan engkau pun tidak lagi mengandalkan kekuatanmu sendiri. Engkau mulai percaya ada yang lebih besar, lebih lembut, dan lebih tahu tentang isi hatimu, bahkan sebelum engkau sendiri mengakuinya. Ketika zikir mengalir dalam nafas, maka tubuhmu ikut merasakan kehadirannya. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Detak jantung melambat, pikiran menjadi jernih, dan tubuh pun terasa ringan, seolah segala beban dipikul oleh Zat yang Maha menguatkan. Bahkan dalam sakit, zikir dalam nafas adalah pengingat bahwa setiap rasa adalah bagian dari perjalanan pulang. Sakit bukan musuh, ia hanyalah salah satu cara Allah mengetuk pintu hati, agar engkau tidak lupa akan asalmu. Dan bila engkau mendengarkan zikir melalui nafas, engkau akan mengerti bahwa tidak ada satupun detik dalam hidupmu yang sia-sia. Tidak semua zikir terdengar, sebagian hanya bisa dirasakan. Dan zikir melalui nafas adalah zikir yang paling dalam. Ia tidak membutuhkan suara, tidak pula membutuhkan lafaz. Ia hanya butuh kesadaran. Kesadaran bahwa setiap hembusan adalah karunia dan setiap tarikan adalah kesempatan untuk kembali. Dan jika engkau melatih ini, engkau akan mulai merasakan sesuatu berubah dalam dirimu. Tidak cepat marah, tidak mudah gelisah, karena jiwamu tahu engkau tidak sendiri. Engkau sedang bersama yang Maha Hadir dalam nafasmu, dalam getaran hatimu. Wahai jiwa yang lembut, mulai hari ini, jangan biarkan nafasmu berlalu begitu saja. Jadikan ia zikir. Biarkan setiap tarikan nafasmu menyebut Ya Allah, dan setiap hembusannya menjadi huwa, Dia. Bila itu menjadi kebiasaan, maka engkau akan menemukan bahwa hidupmu mulai berubah dari dalam. Engkau tidak lagi mencari cahaya di luar, karena engkau mulai merasakannya tumbuh dari dalam dada. Itulah zikir yang sesungguhnya.
Bukan hanya ibadah, tapi cara hidup, cara bernapas, cara mencinta, cara kembali pulang selangkah demi selangkah dalam pelukan cahayanya. Bab 5, saat jiwa mulai kembali mengenali cahayanya. Ada momen dalam perjalanan batin di mana engkau akan merasa seolah mengenal sesuatu yang pernah hilang dari dalam dirimu. Bukan benda, bukan manusia, tapi rasa yang dalam, tenang, dan hangat. Rasa bahwa engkau pernah sangat dekat dengan Allah. Rasa bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri, bahkan dalam keterasingan paling sunyi. Momen itu bukan kebetulan. Ia adalah tanda bahwa zikirmu telah mulai membuka pintu nur yang tertutup. Cahaya itu mulai merayap keluar dari balik tirai, kesibukan dan luka, menelusup ke sela-sela kesadaran, dan menggetarkan ruh yang selama ini diam. Zikir bukan hanya ibadah bagi tubuh, tetapi adalah panggilan pulang bagi jiwa. Dan ketika jiwa mulai menjawab panggilan itu, ia akan terbangun dari tidur panjangnya. Ia mulai bertanya, mulai mencari, mulai merindukan kehadiran yang selama ini hanya dikenang samar. Dan dalam zikir, rindu itu menemukan jalannya. Setiap lafaz Allah menjadi jembatan yang menghubungkan kembali jiwa dengan sumber cahaya. Dan engkau pun mulai mengenali siapa dirimu sebenarnya. Bukan sekadar nama, bukan peran dunia, tapi ruh yang tercipta dari cahaya dan sedang berjalan pulang menuju cahaya itu kembali. Rasa damai yang muncul bukan berasal dari keadaan luar. Ia tidak bergantung pada siapa yang mencintaimu atau apa yang engkau miliki. Ia lahir karena engkau mulai terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi, lebih sejati, lebih abadi. Zikir membuatmu tidak lagi menuntut dunia untuk membuatmu bahagia. Sebaliknya, engkau mulai menjadi sumber kedamaian itu sendiri, dan anehnya, semakin engkau menyebut nama Allah, semakin tenang engkau dalam menghadapi hidup, walau hidup tak selalu memberi kenyamanan. Karena zikir itu mengajarkan bahwa yang hakiki adalah rasa hadir bersama Allah, bukan sekadar nikmat sesaat. Engkau akan mulai menyadari bahwa ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari di luar diri. Ia hanya muncul ketika engkau duduk sendiri dalam sunyi dan menyebut namanya dengan penuh cinta. Itulah kebahagiaan yang paling sejati. Bukan karena segalanya baik-baik saja, tetapi karena engkau tahu kepada siapa engkau bergantung. Zikir itu seperti kompas dalam gelap. Ia tidak langsung membawa cahaya terang, tapi ia menunjukkan arah yang benar. Dan dalam dunia yang kacau seperti sekarang ini, arah yang benar jauh lebih berharga daripada lampu yang menyilaukan, tapi menyesatkan. Wahai jiwa yang sedang mendengarkan ini, bila engkau mulai merasa tenang dalam zikir, bila engkau mulai merasakan nur menyapa di sela-sela hembusan nafasmu, ketahuilah bahwa itulah saatnya. Saat di mana jiwamu mulai kembali mengenali cahayanya. Jangan buru-buru. Jangan tergesa, biarkan proses itu mengalir. Zikir bukanlah perlombaan, ia adalah perjalanan pulang yang penuh kelembutan. Dan engkau tidak perlu terburu-buru pulang, engkau hanya perlu terus berjalan, selangkah, setetes, setasbih, dan lihatlah, suatu saat nanti engkau akan sampai bukan ke tempat baru, tapi ke rumah lama, yang telah lama menunggumu dengan penuh cinta. Bab 6. Zikir adalah hujan yang membersihkan hati. Tidak ada hati yang lahir kotor. Semua jiwa datang ke dunia dalam keadaan suci, bagaikan cermin yang jernih memantulkan cahaya. Namun seiring waktu, cermin itu tertutup oleh debu kesalahan, debu dunia, debu kelalaian. Kita tidak menyadarinya. Kita hanya merasa semakin gelap, semakin kehilangan arah, dan semakin tidak peka terhadap kehadiran Tuhan. Tapi dalam zikir, Allah memberi kita alat untuk membersihkan hati itu kembali. Zikir adalah hujan yang turun perlahan, menetes halus ke atas tanah hati yang gersang, membersihkan kerak-kerak yang menempel selama bertahun-tahun. Engkau mungkin bertanya, bagaimana zikir bisa membersihkan hati? Karena setiap lafaz asma Allah bukan sekadar bunyi, ia adalah frekuensi cahaya. Setiap kali engkau mengucapkannya dengan kesadaran, engkau sedang menggosok debu dari cermin hatimu. Mungkin engkau belum merasakan apapun dalam beberapa hari. Mungkin engkau merasa kosong atau bahkan bosan. Tapi percayalah, seperti halnya hujan yang tidak langsung menumbuhkan pohon,
Zikir juga membutuhkan waktu. Ia bekerja dalam diam, dan pada waktunya engkau akan melihat hati itu mulai bercahaya kembali, memantulkan cinta dan cahaya yang pernah engkau kira telah hilang. Pembersihan hati lewat zikir bukan hanya soal menyesali dosa. Ia adalah soal melepaskan amarah, kelekatan, luka lama, dan semua hal yang menghalangi sinar Allah untuk masuk. Engkau tidak bisa memaksa nur masuk jika hatimu masih penuh dengan kemarahan dan dendam. Maka zikir juga mengajarimu untuk memaafkan. Bukan untuk membenarkan kesalahan orang lain, tapi untuk membebaskan dirimu sendiri. Dan dalam proses itu, engkau akan merasa lebih ringan. Karena beban paling berat bukanlah cobaan dari luar, melainkan rasa sempit yang tinggal di dalam dada. Jangan takut bila proses pembersihan ini membuatmu menangis, merasa lelah, atau bahkan ingin menyerah. Itu semua adalah bagian dari keluarnya kotoran hati. Seperti tubuh yang mengeluarkan racun, hati juga perlu menangis untuk menyembuhkan. Dan zikir adalah airnya. Ia menenangkan, membasuh dan mengangkat beban yang bahkan engkau sendiri tidak tahu sedang kau pikul. Maka berzikirlah meski engkau merasa tidak layak. Karena justru dalam zikir itu kelayakan akan muncul. Bukan dari penilaian manusia, tapi dari rahmat Allah yang maha menerima siapapun yang ingin kembali. Wahai jiwa yang sedang berusaha, jangan hentikan zikirmu meski terasa hampa. Teruslah ucapkan namanya. Teruslah bersihkan hatimu dengan hujan zikir itu. Karena sesungguhnya Allah sedang melihat, dan Dia mencintai orang-orang yang terus mengetuk, terus menunggu, terus menyebutnya meski dalam tangis. Hati yang bersih bukanlah hati yang tidak pernah kotor, tapi hati yang tidak berhenti dibersihkan. Dan kelak, ketika nur itu benar-benar bersinar dari dalam dadamu, engkau akan tahu bahwa semua zikir yang kau ucapkan tidak ada satu pun yang sia-sia. Bab 7. Ketika dunia tak lagi mengguncangmu. Sampai kapan engkau akan membiarkan dunia mengatur isi hatimu? Ada waktunya engkau merasa tinggi saat dipuji, lalu runtuh saat dihina. Engkau bahagia jika diberi dan marah saat kehilangan. Jiwa seperti itu akan terus terombang-ambing, tapi ketika zikir mulai mengakar di dalam, sesuatu berubah. Engkau tidak lagi mudah goyah, bukan karena dunia berubah menjadi ramah, tapi karena dirimu menjadi kokoh. Zikir adalah pondasi. Ia bukan pagar dari gangguan, tapi akar yang menancap dalam, membuatmu berdiri meski badai datang dari segala arah. Orang yang hatinya dipenuhi zikir tidak lagi bergantung pada reaksi dunia. Ia tidak menutup diri dari kehidupan, tapi ia juga tidak menyerahkan hatinya pada pujian atau celaan. Ia tahu semua itu datang dan pergi, tapi Allah tetap. Dan dalam zikir, ia menemukan pusatnya. Ia hidup di tengah keramaian, namun jiwanya tenang, seakan sedang duduk dalam keheningan. Ia berbicara, bekerja, bertemu manusia, tapi di dasar jiwanya ada zikir yang tak putus. Dan disitulah letak kekuatannya. Ia tidak kehilangan Allah, meskipun dunia menariknya ke segala arah. Mereka yang istiqamah dalam zikir akan mulai merasakan bahwa ketenangan bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Ujian bisa datang, musibah bisa menerpa, tapi ada ruang di hati mereka yang tidak terguncang. Ruang itu bernama yakin. Keyakinan yang lahir bukan dari hafalan, tapi dari pengalaman bersama zikir. Ketika engkau terus-menerus menyebut nama Allah, maka engkau akan percaya bahwa apapun yang terjadi, engkau tidak pernah benar-benar terlepas darinya. Dan keyakinan seperti ini adalah anugerah besar, karena ia membuatmu berani menjalani hidup tanpa ketakutan yang membelenggu. Banyak orang mencari ketenangan dari luar, dari suasana, dari manusia, dari kenikmatan. Tapi semua itu sementara. Hari ini hadir, esok bisa hilang. Maka zikir datang sebagai sumber yang tak pernah habis. Ia seperti mata air yang terus memancar dari tanah jiwa yang dalam. Engkau tidak perlu mencarinya kemana-mana. Cukup diam, hadir, dan sebut namanya dengan hati. Maka ketenangan itu akan turun, bukan sebagai hiburan sementara, tapi sebagai pondasi baru untuk hidup yang lebih utuh. Hidup yang tidak hanya bertahan, tapi tumbuh. Tidak hanya selamat, tapi bercahaya. Wahai jiwa yang sedang mendengar, tidakkah engkau ingin hidup tanpa diguncang oleh dunia lagi? Maka genggamlah zikir itu, jangan lepas.
Biarkan ia menjadi napasmu, langkahmu, bahkan diammu. Karena mereka yang berzikir bukan berarti bebas dari masalah, tapi mereka memiliki ketenangan yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Dan dalam ketenangan itu, nur pun tumbuh. Nur yang berasal dari dalam, dari hatimu sendiri. Dari tempat yang selama ini engkau kira telah kosong, padahal Allah telah menunggunya untuk diisi kembali dengan ingatan yang tak putus atas namanya. Bab 8. Saat nur mulai berbicara dari dalam diri. Ada satu momen dalam perjalanan zikir yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan, yaitu saat engkau mulai mendengar sesuatu yang berbeda, bukan suara dari telinga, bukan bisikan dari luar, melainkan suara batin yang jernih, tenang, dan pasti. Suara itu adalah petunjuk. Ia tidak datang tergesa, tidak membentak atau menyuruh. Ia hadir dengan kelembutan luar biasa, seperti cahaya yang menyapa tanpa menyilaukan. Saat itulah nur dalam dirimu mulai berbicara, dan engkau sadar selama ini engkau bukan sendirian. Allah tidak hanya mendengar zikirmu, tapi Dia juga membalasnya dengan cahaya yang hidup di dalam hatimu sendiri. Nur yang lahir dari zikir bukan cahaya biasa. Ia adalah bentuk kehadiran ilahi yang membimbing bukan dengan paksaan, tapi dengan rasa. Engkau mulai tahu mana yang salah bahkan sebelum melakukannya. Engkau bisa membedakan mana yang membawa tenang dan mana yang hanya gemerlap sesaat. Nur itu bukan untuk membuatmu merasa lebih tahu, tapi untuk membuatmu lebih peka. Dan dalam kepekaan itu, engkau menjadi lembut, tidak cepat menghakimi, tidak mudah menyakiti. Karena engkau tahu, Allah sedang berjalan bersamamu, dalam diam, dalam rasa, dalam getaran nurani yang semakin halus. Banyak orang sibuk mencari tanda dari luar, mimpi, keajaiban, kejadian aneh. Tapi mereka yang berzikir dengan sungguh-sungguh tahu bahwa petunjuk terbaik justru datang dari dalam. Ketika hati telah dibersihkan oleh zikir, maka nur itu akan menjadi penunjuk jalan yang sangat akurat. Ia membuatmu berjalan bukan dengan logika saja, tapi dengan keutuhan jiwa. Dan setiap langkah yang kau ambil seakan sejalan dengan kehendak langit. Bukan berarti engkau tidak pernah salah, tapi hatimu menjadi cepat sadar, cepat kembali, karena cahaya itu selalu mengingatkanmu. Pelan tapi pasti, nur dalam diri bukan untuk disombongkan. Ia bukan bukti keistimewaan, justru ia adalah amanah. Karena semakin terang cahaya dalam hati, semakin besar tanggung jawab untuk menjaga lisan, perilaku, dan niat. Zikir tidak membuatmu menjadi lebih tinggi dari yang lain. Ia membuatmu lebih tunduk, lebih khusyuk, lebih tenang dalam menghadapi hidup yang penuh godaan. Dan dalam ketundukan itu, engkau akan melihat bahwa cahaya tidak perlu diumumkan. Ia cukup dirasakan. Dan mereka yang tulus akan mengenalinya tanpa engkau harus berkata sepatah kata pun. Wahai jiwa yang sedang menempuh jalan pulang, ketika nur itu mulai berbicara dalam dirimu, dengarkanlah. Jangan abaikan getaran lembut itu hanya karena dunia berteriak lebih keras. Karena petunjuk sejati seringkali datang dalam diam, dan zikir telah memberimu telinga batin untuk mendengarnya. Teruslah menyebut nama Allah dengan khusyuk, karena zikir bukan hanya doa tapi pintu. Dan ketika pintu itu terbuka, engkau tidak hanya melihat cahaya, engkau menjadi bagian dari cahaya itu sendiri. Cahaya yang memberi arah, bukan hanya bagi dirimu, tapi bagi siapapun yang datang kepadamu dalam kelelahan dan mencari jalan pulang. Bab 9. Ketika zikir menyatukanmu dengan kehendaknya. Ada satu tahap yang hanya bisa dicapai oleh jiwa yang sabar dalam zikir, yaitu saat kehendakmu mulai larut dalam kehendaknya. Bukan karena engkau tidak punya keinginan, tapi karena engkau mulai merasakan bahwa semua keinginanmu tidak pernah lebih baik dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Ini bukan pasrah, bukan menyerah. Ini adalah penyerahan yang sadar, sebuah kerelaan batin yang lahir dari zikir yang dalam. Engkau tidak lagi berkata, "Ya Allah, jadikan keinginanku terjadi," tetapi mulai berkata, "Ya Allah, jadikan hatiku ridha pada apapun yang engkau kehendaki." Zikir yang terus-menerus membentuk kelembutan hati yang tidak bisa diciptakan oleh ilmu atau logika. Ia membentuk sebuah ruang di dalam dirimu yang tenang, tempat engkau mulai melihat kehidupan dengan cara yang baru.
Engkau tidak lagi marah ketika doa tidak langsung dikabulkan. Tidak kecewa ketika jalan hidupmu tak sesuai rencana. Karena engkau tahu, setiap hal yang datang adalah kehendaknya, dan engkau telah memilih untuk dekat dengannya. Dan kedekatan itu lebih berharga daripada apapun yang bisa diberikan dunia. Saat zikir telah menyatu dengan detak jantungmu, maka engkau akan merasakan satu hal. Hidup menjadi ringan. Bukan karena masalah menghilang, tapi karena beban batin berkurang. Engkau tidak lagi memikul hidup sendirian. Engkau tahu ada yang maha mengatur, dan ia tidak pernah meninggalkanmu walau sejenak. Maka engkau berjalan bukan dengan tergesa, tapi dengan pasrah yang damai. Bahkan jika jalan itu sunyi, bahkan jika tak seorang pun mengerti, engkau tetap melangkah. Karena zikir telah menjadikan hatimu selaras dengan kehendak ilahi. Tidak mudah mencapai tahap ini. Butuh kesabaran, butuh kejujuran pada diri sendiri. Tapi siapapun yang sabar dalam zikir akan sampai. Karena zikir adalah jalan yang pasti. Ia bukan sekadar alat untuk meminta, tapi jembatan untuk menyatu. Dan ketika engkau mulai merasa bahwa engkau tidak lagi meminta apa-apa selain kehendak Allah terjadi dalam hidupmu, maka saat itu zikirmu telah membawa ruhmu mendekati makam tertinggi, ridha. Ridha bukan karena tak mampu berubah, tapi karena telah yakin bahwa Allah tak pernah salah mengatur takdir. Wahai jiwa yang tenang, bila engkau telah sampai pada tahap ini, peluklah zikirmu dengan lebih erat. Jangan lepaskan, karena engkau telah sampai pada tepian cahaya. Engkau tidak lagi berzikir untuk meminta. Engkau berzikir karena cinta. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan daripada menyebut nama kekasih yang selama ini engkau cari. Dan menemukan bahwa dia telah tinggal di dalam dadamu. Menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri melalui ketenangan, kesabaran, dan penyerahan yang utuh. Dan semua itu berawal dari satu lafaz yang tulus. Allah. Bab 10. Ketika engkau menjadi cahayanya sendiri. Sampai di titik ini, engkau mulai menyadari bahwa zikir bukan lagi sesuatu yang engkau lakukan. Zikir telah menjadi dirimu. Ia tidak lagi hanya keluar dari mulut, tapi terpancar dari caramu berjalan, dari caramu memandang, dari caramu mendengarkan dunia dengan hati yang lapang. Engkau tidak lagi sekadar menyebut namanya. Engkau membawa namanya dalam setiap tindakanmu, dalam setiap keputusan yang engkau ambil. Engkau telah menjadi zikir itu sendiri, hidup yang penuh kesadaran, cinta, dan keheningan batin yang tidak lagi membutuhkan pengakuan apapun selain dari Dia yang Maha Melihat. Cahaya yang selama ini engkau cari ternyata tidak datang dari luar. Ia muncul dari dalam. Ia bukan diberi, tapi dibangkitkan. Dan zikir adalah pemantik cahaya itu. Sejak awal engkau bukan gelap, hanya tertutup. Dan ketika zikir membersihkan, mengendapkan luka-luka, membuka pintu-pintu rohani, maka yang muncul bukanlah sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang telah ada sejak awal penciptaanmu. Nur itu, sinar itu, ketulusan itu, engkau hanya lupa. Dan sekarang engkau ingat, tidak perlu menjadi sufi untuk merasakan ini. Tidak harus menjadi ulama atau ahli ilmu. Engkau hanya perlu kejujuran, ketulusan untuk duduk di hadapan Allah dengan hati yang polos dan menyebut namanya meskipun suara masih gemetar. Karena Allah tidak mencari siapa yang paling fasih. Dia mencari siapa yang paling sungguh-sungguh. Dan bila engkau telah sampai pada titik di mana zikir membuatmu tenang, tidak lagi menuntut dunia menjadi sempurna, maka engkau telah sampai. Bukan di akhir tapi di awal kesadaran yang sejati. Kini engkau tahu, tidak ada perjalanan yang lebih penting dari perjalanan kembali ke dalam dirimu sendiri. Dan tidak ada cahaya yang lebih terang dari nur yang bersumber dari kedekatanmu dengan Allah. Engkau tidak perlu lagi mencari keajaiban, karena dirimu sendiri adalah keajaiban. Dan zikir adalah cara untuk menyibak tirai-tirai yang menutupinya. Maka tetaplah berzikir, bukan hanya sebagai amal, tapi sebagai bentuk cintamu yang tidak lagi bisa dipisahkan dari siapa dirimu yang sejati. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama dalam perjalanan zikir dan cahaya ini. Semoga setiap kata yang terucap, setiap nafasku yang mengiringi, dan setiap keheningan yang kita bagi menjadi ladang berkah yang menumbuhkan nur dalam hatimu. Semoga Allah
yang Maha Pengasih dan Penyayang, memberikan cahaya yang tak pernah padam dalam dadamu, menyinari setiap langkah yang kau ambil, menuntunmu dalam kebaikan dan ketenangan yang hakiki. Aku doakan agar zikir ini membuka pintu nur yang tersembunyi di dalam dirimu sendiri, menguatkanmu saat lemah, menghiburmu saat sedih, dan mendamaikan hatimu dalam segala keadaan. Semoga engkau selalu berada dalam lindungannya, dengan hati yang penuh cinta, jiwa yang lapang, dan keyakinan yang teguh. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai berjumpa kembali di perjalanan cahaya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.